semuanya. Jadi di video ini kita akan belajar bareng mengenai matematika wajib materi kaidah pencacahan. Nah, di step selanjutnya bakalan ada teman-teman dari kelompok kaidah pencacahan yang akan menjelaskan serta memaparkan tentang apa aja sih yang ada di dalam materi kaidah pencacahan. Oke, kita langsung aja ke video pembahasannya ya. Check it out. Definisi kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian tertentu. Nah, dikatakan kaidah pencacahan ini karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Berikut adalah peta konsep dari materi kaidah pencacahan. Nah, yang pertama ada aturan perjumlahan dan perkalian. Di aturan perjumlahan dan perkalian ini ada yang namanya filling slot. Nah, selanjutnya ada faktorial, yang ketiga ada permutasi. Di dalam permutasi ini ada 3 jenis. Yang pertama ada permutasi unsur sama, yang kedua ada permutasi siklis, dan yang ketiga ada permutasi unsur berbeda. Nah, yang terakhir ada kombinasi. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan. Kasus atau kejadiannya biasanya tidak sekaligus terjadi berupa pilihan atau tidak dipasangkan. Berikut adalah contoh soalnya. Yuri akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Yuri untuk membeli mobil? Nah, soal ini masuk ke aturan penjumlahan karena jenis-jenis mobilnya ini tidak berpasangan, jadi berupa pilihan yang tidak dipasangkan. Nah, jadi kita langsung aja 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, ini hasilnya 12. Jadi ada 12 cara untuk Yuri memilih mobil yang ingin dia beli. Yang kedua ada aturan perkalian. Nah, biasanya ini digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau berpasangan. Beda sama aturan perjumlahan yang biasanya tuh gak berpasangan. Berikut adalah contoh dari aturan perkalian. Twilight memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Twilight memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Karena ini ada baju dan celana, mereka kan berhubungan dan bisa berpasangan satu style gitu kan. Jadi dia menggunakan aturan perkalian. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Nah, cara ngebuktiin lainnya itu bisa satu-satu nih. Misalnya kayak satu pasang dulu, di sini satu pasang kan berarti bisa baju 1, celana 1, terus bisa baju 1, celana 2, terus juga bisa baju 2, celana 1, terus juga bisa celana 2 ya, bisa juga baju 2, celana 2, terus juga bisa celana 1, baju 3, celana 1, juga bisa baju 3, celana 2. Nah, ini ada berapa cara? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara ya buat nentuin pasangan baju dari si Twilight ini. Gampang kan? Nah, yang ketiga itu adalah filling slots. Filling slots adalah kaidah pencacahan yang memiliki aturan dalam pengisian tempat. Berikut adalah contohnya. Nah, ini dia contoh aturan pengisian tempat atau filling slots. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, di sini kan ada 8 anggota. Nah, di sini 8 anggota yang kemungkinan bakal jadi ketua. Kita simpulin aja jadi K. Kemudian ada wakil ketua. Nah, karena dari 8 anggota bakal kepilih jadi ketua, berarti sisanya 7 anggota yang bakal kemungkinan jadi wakil ketua. Selanjutnya ada sekretaris, kemudian jadi S. Nah, dari 8 anggota udah dipilih jadi ketua dan wakil, sisa 6 anggota. Selanjutnya ada bendahara. Kita
simpulin jadi B. Nah, dari 8 anggota sudah dipilih jadi ketua, wakil, dan sekretaris, maka sisa anggotanya 5. Nah, kemudian setelah udah ada kemungkinan ini dikalikan. Jadi ini dikali semua, hasilnya 1680 kemungkinan. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Contohnya, perhatikan huruf A, B, C, dan D. Nah, dari keempat huruf tersebut dapat dipermutasikan. Yang pertama, huruf A, B, C, D, dan D, C, B, A merupakan permutasi dari 4 huruf. Yang kedua, ada A, B, C, dan B, C, A merupakan permutasi 3 huruf dari 4 huruf. Yang ketiga, ada A, B, dan C, D merupakan permutasi dari 2 huruf dari 4 huruf. Yang keempat ada faktorial. Di kaidah pencacahan ini juga bisa menggunakan notasi faktorial. Faktorial sendiri itu adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan positif dengan semua bilangan positif yang lebih kecil daripadanya sendiri hingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru. Berikut dari contoh faktorial. Sebelum masuk ke contoh soal faktorial, aku bakal kasih tahu dulu bentuk dari faktorial itu seperti apa. Nah, faktorial itu biasanya dilambangkan dengan tanda seru seperti ini. Nah, kalau misalkan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 6. Nah, kalau misalkan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 hingga 1. Dan 6 faktorial juga seperti itu, sama saja seperti 5 faktorial dan 3 faktorial. Nah, langsung aja masuk ke contoh soal faktorial. Di sini ada 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Jadi langsung aja kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 3 kali 2 kali 1 per 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini kan sama ya. Jadi ini kita bisa langsung coret aja. Sret. Jadi yang dipakai cuma ini doang. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 8 kali 7. Hasilnya adalah 90. Gitu. Nah, sama aja kayak nomor 2. Caranya pakai cara kayak gini. Jadi langsung aja ditulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena ini sama kan, 3 kali 2 kali 1, bisa aja langsung dicoret. Sret. Jawabannya adalah 210. Gitu. Di tipe pertama permutasi ini kita ada permutasi di mana semua unsurnya itu berbeda. Permutasi itu apaan sih? Permutasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutannya. Tetapi karena ini di mana permutasinya semua unsur itu berbeda, di sini maka AB itu tidak boleh sama dengan BA. Nah, di sini juga permutasi R unsur dari N unsur ini cara nulisnya bisa macam-macam. Yang pertama kita bisa tulisnya sebagai permutasi ini. Yang pertama bisa gini, habis itu juga bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, P, N, R. Dan yang terakhir, tapi ini jangan dipakai sih. Yang terakhir adalah seperti ini. Nah, ini ada contoh soal dari permutasi unsur beda. Sebelumnya rumusnya itu ada PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contohnya itu ada dalam suatu organisasi dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jadi udah diketahui nih R-nya tuh ada 3. Terus dari 7 orang yang memiliki kriteria berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia. Jadi berarti 7 ini nilainya ya, N-nya.
kita masukin aja ke rumusnya. Maaf, kita masukin semuanya. Terus ini berarti 7 faktorial, terus ini 7 dikurang 3 berarti 4 faktorial. Nah terus kita jabarin 7 faktorialnya ini jadi 7 faktorial dikali 6 faktorial dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial, terus dibagi 4 faktorial. Ini bisa kita coret, jadi ketahuan nih tinggal 7 dikali 6 dikali 5 berarti 210 kemungkinannya. Selanjutnya ada beberapa unsur sama, yaitu permutasi yang memuat unsur dengan sifat sama atau identik. Beberapa unsur sama ini tidak boleh dipakai lebih dari satu kali. Selanjutnya ada contoh soal dari permutasi dengan unsur sama. Terdapat 8 buku yang terdiri dari 4 buku matematika yang sama, 2 buku fisika yang sama, dan 2 buku biologi. Berapa banyak cara menyusun 8 buku? Di sini N-nya ada 8 atau banyaknya, N1 ada 4, N2-nya ada 2, N3-nya juga ada 2. Terus kita menggunakan rumus ini, P sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Jadi tinggal dimasukin 4 2 faktorial 2 faktorial, tinggal ditulis. Nah, kenapa di sini cuma sampai 4? Karena di bawahnya cuma sampai 4. Jadi hasilnya 420 cara. Selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi yang disusun menurut suatu putaran tertentu. Selanjutnya contoh siklis. 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Mejanya berbentuk bundar. Berarti berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut. Di sini diketahui bahwa N-nya itu adalah 6. Kita menggunakan rumus P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi di sini kita masukin ke rumus sama dengan 6 dikurang 1 faktorial. Jadi 5 faktorial. 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti totalnya itu menjadi 120 kemungkinan. Dan yang terakhir ada kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutannya. Yang terakhir ada contoh kombinasi. Dari 7 orang calon peserta paduan suara, akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival paduan suara tingkat sekolah. Tentukan banyak cara pemilihan. Di sini diketahui bahwa N-nya itu 7, berarti N itu semua orang calon, dan R-nya itu 5, berarti orang yang dipilih. Di sini dimasukin aja caranya ke rumusnya. N-nya itu 7, R-nya itu 5, sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial dikurang 7 dikurang 5 faktorial. Nah, 7 dikali 6 dikali 5. Di sini sampai 5 faktorial aja per 5 faktorial. 7 dikurang 5 itu berarti 2 faktorial. Di sini 5 faktorial bisa dicoret aja. Jadi hasilnya itu 21 cara. Nah, itu tadi adalah video pembahasan mengenai materi kaidah pencacahan. Gimana nih? Teman-teman udah pada paham belum? Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Segitu aja dari kelompok kaidah pencacahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.